Hai, Assalamualaikum, kita berjumpa lagi dengan Ilung Diari. Kali ini Ilung Diari tidak mengulas tentang robot transformer, tetapi akan mengulas para pahlawan yang sudah membantu memerdekakan Republik Indonesia ini. Sebelum lanjut menonton video, boleh disubrek dan tekan loncengnya, agar notifikasi video-video baru akan muncul. Nama Mohamed Elai Al-Taher, atau lidah orang Indonesia terbiasa menyebut Muhammad Elai Taher, mungkin tidak familiar, bahkan terdengar asing. Padahal, Raja Media dari Palestina punya peran yang tidak kecil dan gak pernah basa-basi dalam membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia. Muhammad Elai Taher lahir 1896 di Nablus, kota di tepi barat West Bank bagian utara, sekitar 49 km utara Yerusalem, Palestina. Nablus, pada 72 oleh Kaisar Romawi Vespasianus dikenal dengan Flavianapolis, merupakan pusat perdagangan dan budaya Palestina. Ayah Muhammad Elai Taher bernama Araf Al-Tahar dan ibunya Badih Kurdi. Muhammad Elai Taher merupakan salah satu dari 7 bersaudara, 3 perempuan dan 4 laki-laki. Keluarganya berasal dari marga Jaradat yang tersebar di seluruh Palestina bagian utara, termasuk keturunan Juhaina, salah satu marga terkenal di Arab Saudi. Muhammad Elai Taher pindah ke Mesir pada Maret tahun 1912, pertama kali tiba di Port Said sebelum menetap di Kairo. Memulai karier sebagai jurnalis di surat kabar Fatah Al-Arab yang berbasis di Beirut. Dia pernah menulis artikel yang memperingatkan niat gerakan Zionis untuk membangun negara Yahudi di Palestina. Muhammad Elai Taher kemudian menerbitkan surat kabar miliknya sendiri, dan semasa hidupnya punya 3 surat kabar, yaitu Asyura, Al-Syabab, dan Al-Alam Al-Masri. Surat kabar Asyura Oktober tahun 1924 Agustus tahun 1931 merupakan media utama milik Muhammad Elai Taher, p. 60, Aroba Al-Taher, orang. Sedangkan Al-Syabab terbit mulai Agustus tahun 1931 sampai Januari tahun 1937, menggantikan Asyura yang dibekukan pemerintah Mesir. Adapun Al-Alam Al-Masri umurnya lebih pendek, April tahun 1939 sampai Agustus tahun 1939, karena pecah Perang Dunia Kedua. Pada 1953 pemerintah Mesir di bawah kepemimpinan Jenderal Mohamed Naguib memberikan izin Asyura untuk terbit kembali. Namun, Menteri Dalam Negeri sekaligus Wakil Perdana Menteri Mesir Kolonel Gamal Abdel Nasser tetap melarang penerbitan Asyura. Sejak itu, Muhammad Elai Taher tak punya media lagi. Sebelum menerbitkan surat kabar Asyura, Muhammad Elai Taher membangun kantor informasi Arab Palestina dan Komit Palestina pada 1921 di Kairo, Mesir. Kantornya yang terletak di Jalan Abdelaziz 30, Ataba Al-Hadra Square di pusat kota Kairo, diberi nama Dar Asyura. Kemudian pindah ke gedung Manosakis di Jalan Ratu Nazli 119 yang lebih dikenal dengan Jalan Ramses, p. 6, Aroba Al-Taher, orang. Setelah surat kabar Asyura terbit pada 1924, kantor Dar Asyura menjadi tujuan bagi mereka tokoh yang melarikan diri dari negerinya karena di bawah pendudukan kolonial atau diperintah rezim otoriter. Para politisi dan pencari suaka dari berbagai negara bisa datang dan biasa bertemu di Dar Asyura tanpa harus membuat janji sebelumnya. Mereka semua tahu bahwa pintu kantor redaksi Asyura buka selama 19 jam setiap hari, mulai pukul 7 pagi sampai 9 malam. p. 14. Aroba Al-Taher, orang. Dari laman Al-Taher, orang disebutkan banyak tokoh Indonesia yang pernah berkunjung ke Dar Asyura. Di antaranya Mohammed Rashidi dan Zain Hasan LC-Alti ketika datang ke Mesir untuk mencari dukungan kemerdekaan Indonesia pada ke-1944. Setelah Indonesia merdeka, keduanya menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Mesir. Ada juga Menteri Luar Negeri Haji Agus Salim dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Ketika berkunjung ke Mesir, mereka dijamu di Dar Asyura oleh Muhammad Elai Taher. Bahkan ada kisah unik diungkap Al-Taher, orang. Jauh sebelum Indonesia merdeka, ada seorang pemuda bernama Abdul Kahar Muzakir. Ditulis Abdul Kahar Muzakir datang ke Mesir untuk melanjutkan sekolah. Ketika pemuda itu menghadapi kesulitan karena sedang berkecamuk perang, Muhammad Elai Taher yang menjaganya.
Termasuk ketika menghadapi kendala dalam kuliah, Muhammad Elai Taher tak sungkan membantu dengan menemui Menteri Pendidikan di sana. Sampai akhirnya pemuda itu lulus kuliah dan kembali ke tanah air. P. 15. Aroba Al-Taher, orang. Bahkan Abdul Qahar Muzakir ikut dalam General Islamic Conference di Yerusalem membahas perkembangan situasi di Palestina pada akhir Desember tahun 1931 sampai awal Januari tahun 1932. Ada sekitar 20 delegasi dari negara lain dan ketika itu Abdul Qahar Muzakir disebutkan sebagai delegasi dari Indonesia. Pada permulaan 30-an lahir di Mesir organisasi yang semata-mata guna kegiatan politik dengan nama Perhimpunan Indonesia Raya di bawah pimpinan Prof. Abdul Qahar Muzakir. Sebenarnya nama Indonesia telah mulai dikenal di Timur Tengah pada pertengah tahun 20-an. Nama Muhammad Elai Taher menggema kembali bersama Mufti Palestina Sheikh Muhammad Amin Al-Husaini, seiring meningkatkan kekerasan tentara Zionis Yahudi terhadap penduduk Palestina di Gaza dan Masjidil Aqsa pada Ramadan ke-2021. Muhammad Elai Taher disebut sebagai saudagar kaya Palestina yang menyerahkan semua uangnya yang disimpan di Bank Arabia untuk membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia. Soal bantuan uang dari Muhammad Elai Taher disampaikan M. Zain Hasan LC-Alti dalam buku Diplomasi Revolusi di Luar Negeri Perjuangan Pemuda atau Mahasiswa Indonesia di Timur Tengah penerbit Bulan Bintang pada ke-1980. Ketika itu, M. Zain Hasan LC-Alti yang diamanahi sebagai Ketua Panitia Pusat Perkumpulan Kemerdekaan Indonesia dan berperan layaknya duta besar, menceritakan bantuan yang diberikan Muhammad Elai Taher dipicu dari aksi tentara Belanda melancarkan agresi militer kedua pada 19 Desember tahun 1948. Serangan yang dipimpin Jenderal Simon Hendrik Spoor dalam Operasi Gagak mengakibatkan ibu kota Yogyakarta jatuh ke tangan tentara Belanda. Bahkan para pemimpin Republik Indonesia, mulai dari Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, hingga Menteri Luar Negeri Haji Agus Salim, ditangkap kemudian diasingkan. Namun, pada 1 Maret tahun 1949, Tentara Nasional Indonesia kembali berhasil menguasai ibu kota Yogyakarta selama 6 jam. Fakta ini membuktikan bahwa Indonesia memiliki kekuatan untuk melakukan perlawanan dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Ditambah meninggalnya Jenderal Spoor secara mendadak pada 25 Mei tahun 1949 yang diisukan bunuh diri semakin membuat tekad bangsa Indonesia membaja untuk mempertahankan kemerdekaan. Melihat kegigihan perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan, Muhammad Elai Taher tergerak untuk membantu. M. Zain Hasan LC-Alti menuturkan, Muhammad Elai Taher, pemimpin Palestina yang mencintai Indonesia sejak lama itu, tanpa basa-basi menarik dirinya ke Bank Arabia dan mengeluarkan semua uangnya yang disimpan kemudian memberikan kepadanya. Terimalah semua kekayaan saya ini untuk memenangkan perjuangan Indonesia, kata Muhammad Elai Taher seraya menyerahkan uangnya tanpa meminta tanda bukti penerimaan. Hal 247, Diplomasi Revolusi di Luar Negeri karya M. Zain Hasan LC-Alti. Pada 16 Oktober tahun 1945, Muhammad Elai Taher sebagai Ketua Panitia Palestina bergabung dalam Panitia Komite Pembela Indonesia Lajnatut Difa'ian Indonesia bersama sejumlah pemimpin negara Arab yang dipimpin Jenderal Saleh Harb Pasha, mantan Menteri Pertahanan Mesir. Dalam pertemuan di Gedung Pusat Perhimpunan Pemuda Islam Jamiah Syuban Muslimin, Panitia Komite Pembela Indonesia menyerukan, menyokong perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan dan menuntut terutama negara-negara Arab dan Islam supaya mengakui Republik Indonesia. Bahkan setelah Indonesia merdeka, dukungan Muhammad Elai Taher tak pernah surut. Ketika delegasi Republik Indonesia pada 9 Juni tahun 1947 atau 1 hari sebelum penandatanganan perjanjian persahabatan, hubungan diplomatik dan perdagangan Mesir-Indonesia, mengadakan resepsi di Semiramis Hotel, salah satu hotel kelas 1 di tepi Sungai Nil. Dia ikut hadir. Pada resepsi itu diputar film proklamasi yang telah diubah berbahasa Arab, sehingga memberikan pengertian kepada para pemimpin Arab tentang kenyataan hidup di Indonesia, sejak masa perjuangan hingga merdeka. Baca juga, saudagar keturunan Arab dan rumah proklamasi. Muhammad Elai Taher mengatakan kepada hadirin sekelilingnya,
Sungguh-sungguh kita telah menyaksikan kelahiran satu bangsa. Hal 211, Diplomasi Revolusi di Luar Negeri karya Amzen Hasan LCLT. Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno, menurut Altaher, orang, pada 1965 berencana mengadakan upacara khusus untuk menghormati dan memberi penghargaan kepada Muhammad Elai Tahar atas jasanya terhadap gerakan pembebasan nasional melawan kolonial Belanda di Indonesia. Namun, rencana yang akan digelar di Jakarta itu tak pernah terlaksana karena Presiden Soekarno keburu lengser dari jabatannya. P. 28, Aroba Al-Tahar, orang. Semoga kita mengenang jasa-jasa pahlawan, semoga ditempatkan di surga untuk para pahlawan. Amin. Terima kasih.